يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Supaya tidak menjangkit dan menjalar ke kemana-mana, atau mungkin ada aliran lain di tempat ini yang membahayakan, bisa kita sharing saja, sharing. Soalnya yang mirip-mirip dengan Islam Jamaah itu juga banyak. Tapi Islam Jamaah ini termasuk yang paling parah dalam sebuah aliran, itu paling parah. Kenapa kita katakan paling parah? Karena terselubung, tersembunyi, terbungkus. Kesesatan itu terbungkus. Bagi pengikutnya itu terbungkus dengan doktrin. Bagi yang di luar, mereka punya strategi. Semua mereka bungkus, mereka rahasiakan dengan istilah fatonah bitonah, budi luhur. Kalau yang di dalam pengikutnya, saya katakan juga terbungkus kebenaran. Kesan itu terbungkus, seakan itu baik, seakan itu benar, padahal salah. Salah menurut Allah, salah menurut Rasulullah. Kalau kembali ke dalil sunnah, salah menurut ijma' para ulama. Nah, itu banyak hal-hal, terutama dalam akidah, Nah, bagaimana bisa menstandarisasi, bagaimana bisa menjaga akidahnya menjadi safiyah, akidah yang bersih, akidah yang khalisah, sahihah. Susah, karena nggak ngerti akidah. Dikasih tahu juga nggak ngerti, diajak omong juga nggak nyambung. Kalau ditanya, Anda nggak belajar akidah, nggak ada pelajaran akidah. Wah, suami ini Quran dan hadis, akidah coba ada di mana? Nah, itu tokoh utamanya, wakil imam pusat itu ngomong gitu. Anda tahu nggak, saya itu nyindir, saya itu usul bagaimana supaya bisa ngaji akidah, gitu maksudnya. Bola balik sampai setahun 2 tahun belum bisa, sampai akhirnya diizini boleh, tapi kajiannya terbatas, hanya khusus di teman-teman saya sendiri. Namanya dulu Paku Bumi di pusatnya, Islam Jamaah. Dan itu nggak boleh keluar ilmu itu. Saya hanya mulai kitab kecil namanya apa itu, khulasah, ringkasan dari tauhid. Kitab kecil tipis, itu lama aja sampai 6 bulan. Itu pun geger tok isinya. Wah, ini nggak bisa, ini kitab karangan ini macam-macam. Nah, bagaimana orang bisa mengukur apa namanya, tolak ukurnya nggak ada. Ini berapa meter mas, meterannya nggak ada. Padahal dia nggak pernah ngerti 1 meter itu berapa jengkal, berapa langkah, nggak pernah tahu. Coba ukur, pastikan berapa meter nih ke belakang nih. Dia bilang, oh kira-kira ini, nggak pernah. Bagaimana? Nggak ngerti, nggak bisa pastikan. Itulah kondisinya. Bukan hanya Islam Jamaah, banyak sekali alirannya seperti itu. Makanya di sini penting ya, untuk mengetahui ciri-ciri aliran yang tidak benar, yang menyimpang, itu harus tahu. Barakallahu fikum. Silakan kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita anggap ya. Jadi mengenai basic sama abang, ini yang saya alami sebelum hijrah ke salaf ini, mungkin dari sisi beramal mereka hampir mirip-mirip cara dengan kita di salaf. Mungkin yang anak-anak juga yang lebih menyimpang cara membedakan sangat jauh itu adalah dari sisi akidah. Nah, bagaimana dulu pendiri Islam Jamaah ini kok istilahnya cara bermuamalah itu malah hampir mirip dengan kita yang ada di sunnah ini. Mungkin dari perilaku, dari sikap sama manusia,
sama, namun dari sisi akidah malah jauh berbeda. Apa sempat berguru dengan para ulama salaf, tapi dia dari sisinya untuk memanfaatkan menyeimbangkan. Jadi kalau kita berbicara seputar pertanyaan ini, intinya kan dulu di Islam Jamaah atau sekarang sebenarnya banyak bab muamalah, berinteraksi itu mirip dengan sunnah, karena memang mereka ngaji, mereka mengkaji sunnah. Misalkan cara berpakaian, ya terutama itulah di atas mata kaki, kemudian persaudaraan, itu kan kita memang harus bersaudara kan, persaudaraan, keguyupan, kekompakan, kebersamaan itu ada di Islam Jamaah. Tapi kenapa akidah kok bertolak belakang dengan manhaj salaf ini? Bertolak belakang. Nah, kan pertanyaan, apakah pendirinya dulu juga berguru, istilahnya ketika berada di Mekah, tapi kenapa kok akidahnya kok tidak mengikuti manhaj salaf? Ini pertanyaan yang dalam sebenarnya, tapi kita tidak bisa menjawab kepastiannya karena kita nggak bertemu beliaunya kan. Nah, cuman memang kalau dilihat sejarahnya, pendiri ini yang namanya Pak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah dari Jawa itu memang lama di Mekah, semua orang menyaksikan lama di Mekah, kurang lebih 10 tahun di Mekah, dari tahun 30 sampai 40, dan itu yang terus disuarakan untuk meyakinkan kepada para pengikut ini, para pengikut di bawah. Dan saksinya memang teman-temannya memang banyak. Artinya berada di sana selama itu memang saksinya banyak. Namun kalau saksi keintenan, apa keintenan itu? Keistiqomahan belajar, ya saksi itu kita belum mendapati yang sungguh ajaran. Termasuk teman dekatnya namanya Pak Haji Nur Asnawi. Kebetulan dua-duanya ini kakek istri saya. Dua-duanya ini teman yang di Mekah juga seperti itu. Beliau mengatakan, tapi nggak berani di depan umum. Jadi yang biyen ya Kang Kaji ngajine biasa-biasa. Ora kok kaya sing diceritakno wong-wong niku gak ngono kuwi. Anu diceritakan kan wah, kalau cerita itu banyak sekali yang seakan segalanya, mau jadi qadhi Mekah lah, mau jadi warga negara sana lah. Kata Mbah Nur, qadhi opo lah. Itu Mbah Nur Asnawi, teman dekatnya yang di Mekah. Kan disebarkan bahwa wah, Pak Haji Nur Hasan dulu dijadikan hakim, qadhi itu hakim di Mekah. Kata Mbah Nur Asnawi, saya tanya itu, saya masih ingat bahasanya beliau, qadhi opo ya. Wong Indonesia ya ora iso, Jawa mana qadhi ya wong Arab iku, wong syekh-syekh itu wong Arab iku. Indonesia ya mana wong bukan warga negara sana. Jadi banyak hal-hal yang janggal. Makanya kita katakan kalau keintenan dan bukti-bukti orang berguru kan otentik kalau di Mekah. Sudah pasti. Kalau orang sekolah lebih otentik lagi. Kalau sekolah bener loh ya. Walaupun hilang, coba kalau sekolahnya bener di Indonesia aja, kalau kehilangan ijazah sekolah, bisa nggak kembali ke sekolah itu? Kira-kira cari lagi atau minta lagi, bisa apa nggak? Bisa.
Sama di Mekah malah dijaga itu, apalagi sekolah agama, nggak mungkin nggak. Lah ini katanya lulus, tapi ijazahnya nggak ada, hilang mudah dicari, mudah. Mudah, orang sekolahnya ada, Darul Hadis ada, semua ada. Lah catatannya di Darul Hadis namanya saja nggak ada, dan nggak ada yang kenal. Nah mungkin kalau namanya orang, kalau di Mekah itu ilmu itu terbuka sampai sekolah pun orang bisa, siapapun datang mustami sekali waktu. Apa mustami? Dengarkan, bukan murid yang reguler, murid yang datang keluar masuk sekali. Mungkin karena kayak di Masjidil Haram saya sekolah itu ya terbuka tempatnya, siapapun bisa duduk di situ. Makanya ada 3 golongan, ada muntazim reguler yang tiap hari masuk, muntazim dicatat resmi, ada absenan, ada namanya muntasib. Muntasib itu ya kalau di sini apa, kuliah terbuka itu, datang ujian aja, ada namanya muntasib. Ada yang mustami'. Kalau yang muntasib ini pasti ada ijazahnya, bisa dia, tapi ada kodenya, ada tulisannya. Kalau mustami' ya nggak dapat. Kalau kita dengarkan dari, sampean biar tahu, dari Pak Nur Asnawi, Mbah Nur Asnawi itu nggak, beliau nggak menyaksikan kok. Oh iya aku sekolah tenan, aku enggak. Malah yang sering diungkap itu, alah biar nek ngaji no turu. Ngaji nang ada syekh, bila sebut Syekh Ghazawi apa siapa gitu, ngaji seperti itulah, apa namanya, Adhkar Nawawi, kitab atau Zawajir. Katanya ada kitab itu tinggal bandalan itu. Jadi ada 2 tempat, yang sini ngaji, di kamar situ tidur. Lah itu yang diomongkan oleh teman dekatnya yang mendampingi di Mekah. Tapi yang disuarakan itu luar biasa. Nah, itu kondisi belajarnya. Saya katakan tadi, kalau saksi hidup, saksi yang itu nggak ada yang menyatakannya. Dan bukti-bukti apa namanya legalitas itu nggak ada juga. Makanya dari dulu kan kalau ditanya mana sanadnya, hilang di mana? Di becak. Nah, wes ngono wae. Ya di bawah ya, percaya. Ini yang kita sampaikan, yang kita tahu, yang kita dengar. Kemudian yang kedua, benar seperti tadi. Ya, cuman saya kira yang mereka sukai aja. Mereka sukai hal-hal yang justru banyak dikuatkan, misalkan masalah jenggot, masalah apa. Sekarang mereka dilarang tuh. Berjenggot itu semacam dilarang karena mirip sama itulah yang keluar yang murtad itu. Jadi kalau jenggotnya nggak panjang, curiga mereka sana. Nah, kalau pakai top begini, baju gini, nggak boleh sekarang. Karena itu ciri-ciri orang murtad. Waliyadzubillah. Padahal jelas dia ngaji hadis ada. Abu Siap paling dicenanginya baju bagi Rasulullah al-qamis. Qamis, baju panjang seperti ini. Walaupun tidak wajib, tapi itu kan kita kan, itu kan paling tidak nggak menghina kan? Nggak menghina. Ini nggak wajib memang pakai, nggak wajib. Tapi kalau ada orang pakai seperti itu, masa dilarang? Nah, itu contoh. Jadi memang amalannya memang banyak muamalahnya, tapi akidah, nah ini dia yang kita pertanyakan, kenapa akidah kok nggak nyampe? Padahal namanya as-salafus saleh, manhaj salaf itu dahulu utamanya akidah. Di Mekah pertama kita belajar itu, saya yang terkaget-kaget itu, ya Allah, akidah terus di masalah akidah tauhid. Di setiap forum pengajian ini tauhid, tak isinya akidah. Lah ini kok saya ngaji di tempat saya dulu bertahun-tahun, ya Quran hadis ini kaji, tapi pendalaman nggak ada sama sekali, nggak ada. Lah ini dia. Maka kalau bertempatnya di sana iya, belajarnya iya,
cuman saksi keintenannya, kesungguhannya tidak ada. Kemudian bukti-bukti legalitasnya juga tidak ada. Nah, kalau dibicara hebatnya, nah, kalau di Jawa itu namanya keramat. Nah, iya, karena memang turunannya, bahkan ada silsilahnya Raja Solo, ada turunannya. Bahkan kakek-kakeknya tokoh-tokoh yang punya ilmu-ilmu di zaman dulu kan dianggap wali. Ya memang itu. Tapi kalau masalah akidah ternyata nggak nyampe. Nah, berarti kalau kita simpulkan, ya hanya lahirnya saja, Mas. Kita nggak bisa memastikan apakah saat itu memang belum disampaikan, ataukah kalau kita menilainya kan sekarang, yang kita nilai yang ada sekarang, kita sebut itu penyimpangan. Itu penyimpangan. Sekarang coba takfir, pengkafiran yang membabi buta, semua dikafirkan kalau nggak bergabung. Itu apa akidah salaf? Oh, jauh sekali dari kita. Nggak ada kayak begitu, ajaran kayak begitu. Tapi tanda-tandanya dulu, kalau kita bilang itu semacam strategi saja untuk menggalang umat. Karena dalam prakteknya yang namanya Pak Haji Hasan nggak seperti itu dalam praktek. Contoh, dia menikah biasa saja, menikah dengan Nahdiyin juga banyak, malah rata-rata dari Nahdiyin istrinya. Muhammadiyah iya, masih ada itu yang istri yang asalnya Muhammadiyah sudah sepuh juga. Yang bekas istrinya juga menyatakan, dulu saya dinikah masih Muhammadiyah. Nah, itu. Dan seterusnya. Artinya dulu sebenarnya umpama itu betul keluar, itu mungkin itu strategi. Strategi apa? Strategi ya untuk kepentingan pribadi, otomatis kepentingan membentuk satu golongan supaya kuat. Nah, disinilah saudara, kalau kita dengarkan dari orang lama, contohnya begini. Dulu ada namanya Pak Khairi. Pak Khairi itu santri asal, terus ikut masuk di dalam Jamaah Jogam. Ini yang saya dengar dari imam yang sekarang yang cerita. Makanya ini salah satu pertanda ya. Tapi kita nggak bisa memastikan itu dulu strategi atau sungguhan gitu. Jadi Pak Khairi ini, dia seorang santri yang sudah nausarabnya juga sudah bagus, termasuk dulu yang ngajari kami Alfiyah Ibnu Malik itu sebagian, tapi nggak banyak. Jadi ketika Pak Khairi ini adalah ketua mubalek, Mas, zaman dulu, zaman Pak Nur Hasan. Terus dia menyatakan orang mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga. Itu di sidang. Di sidang, ngerti di sidang? Dipanggil. Yang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah itu udah dipanggil. Enggak, artinya seakan mengisyaratkan enggak bisa masuk surga kalau enggak jamaah, enggak bergabung. Itu seperti itu. Akhirnya apa? Dia ditanya, Pak Khairi ditanya, isi pertanyaannya, kamu masih ibaratnya masih menyatakan kalau orang nggak jamaah bisa masuk surga. Loh, bagaimana itu sabda Rasulullah? Seperti itu. Orang bertauhid punya akidah masih bisa masuk surga. Bahasa kita seperti itu sekarang. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa? Dilereni. Kamu jadi manusia biasa. Diteblekkan misalnya. Sampai pada akhirnya ya diramut lagi. Artinya bau-bau takfir itu ada. Tapi dalam muamalah seperti tadi menikahi, dilakukan kalau sekarang kan kaku mereka, nggak boleh mutlak, itu haram nikah dengan orang di luar jamaah mereka. Gitu. Kalau zaman dulu masih mana nyatanya bebas. Artinya kita simpulkan ya,
belajarnya seperti itu kondisinya. Kemudian dalam prakteknya beragama ya itu, ya saya kira campur-campur. Ada Quran hadisnya, terutama dalam bab muamalah itu Quran hadis. Salatnya Quran hadis. Salatnya. Tapi dalam bab lain ya banyak hal-hal yang akidah terutama nggak dipelajarkan, nggak diperdalam, nggak diterangkan. Sehingga apa? Akidahnya jalan sendiri. Yang parah yang seperti saya jelaskan kemarin, bikin akidah sendiri. Standarisasi surga neraka ada di imam, baiat, sambung jamaah, mereka katakan persenan. Jadi karena tidak diajarkan akidah yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiik.